Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Semoga masih sehat dan semoga masih semangat menerima pelajaran. Hari ini kan pelajaran sarana dan prasarana. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.6, penerapan pelayanan mesin komunikasi, penggunaan mesin komunikasi. Materinya apa aja hari ini? Ada materi mesin-mesin kantor, office machine. Nah, ada 3 materi. Yang pertama, pengertian mesin-mesin kantor. Yang kedua, pertimbangan dalam pengadaan mesin-mesin kantor. Yang ketiga, klasifikasi jenis-jenis mesin kantor. Nah, yang kita bahas hari ini cuma materi 1-2 ya. Pengertian mesin-mesin kantor dan pertimbangan dalam pengadaan mesin-mesin kantor. Yang pertama, pengertian mesin kantor. Ada yang tahu nggak apa itu mesin-mesin kantor? Bisa dibaca di UKS ya, ada. Mesin perkantoran atau office machine adalah segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengadakan, dan mengelola bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektrik, elektronik, magnetik, ataupun kimiawi. Jadi sesuai dengan namanya, mesin biasanya menyala dengan alat elektrik. Kalau tidak, biasanya menggunakan secara kimiawi, itu biasa menggunakan baterai atau juga pokoknya semua alat yang digunakan di kantor yang digunakan untuk mengirim, mencatat, mengadakan. Nah, contohnya apa sih alatnya? Komputer itu juga bisa, mesin fotokopi juga bisa. Jenis pekerjaan yang membutuhkan penggunaan mesin adalah 1. Pekerjaan berulang-ulang dalam jumlah banyak. Apa? Formulir, pembuatan formulir. Tidak mungkin kan kita menulis 100 formulir dengan tangan. Nah, akan membuang waktu yang pertama. Yang kedua, membuang tenaga. Jadi kita butuh mesin. Yang kedua, pekerjaan yang berat bagi manusia. Berat apa? Kalau kita 100 surat kita tulis dengan tangan, akan membuang tenaga dan pasti berat untuk yang menulis. Ya tidak, pasti iya dong. Kita nulis 10 surat saja sudah capek, apalagi bayangkan 100 surat dengan format atau dengan isi yang sama. Itu akan juga membuat manusia kelelahan atau pekerja kelelahan. Pekerjaan yang lambat bila dikerjakan menggunakan tangan. Kembali ke formulir tadi, kalau kita tulis tangan akan membutuhkan waktu sehari 2 hari juga bisa kan. Tapi kalau kita menggunakan mesin pengganda, salah satunya mesin fotokopi, kan juga lebih cepat kalau 100 formulir. Tidak membuang waktu yang pertama, tenaga juga. Nah, yang keempat hasilnya rapi. Dan yang kelima lebih teliti kan. Nah, inilah contoh-contoh pekerjaan yang membutuhkan mesin. Yang kedua, pertimbangan dalam pengadaan mesin-mesin kantor. Dalam proses pengadaan atau kita memilih atau ingin membeli suatu alat atau suatu mesin dalam kantor tidak dengan mudah. Jadi ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pengadaan mesin. Ini faktornya ya. Ada jenis pekerjaan kantor. Tujuan pekerjaan harus dirumuskan dengan jelas dan diperiksa untuk menjamin hal itu sangat penting. Yang pertama kita kerja atau biasa dikenal dalam perusahaan SOP. Nah, kita kerja dulu. Apa sih pekerjaannya? Pekerjaannya itu apa? Rutin nggak? Selalu nggak pekerjaannya seperti itu? Butuh cepet ya. Nah, kalau yang kedua, kebutuhan individu karyawan. Kebutuhan pengadaan mesin perkantoran harus disesuaikan atas kebutuhan karyawan untuk melaksanakan tugas pekerjaan kantor. Jadi bukan hanya digunakan di karyawan umumnya. Kalau untuk individu pun juga harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah sekretaris. Kalau Anda jadi sekretaris ataupun sekretarisnya sendiri, itu kan mereka ada jadwalnya masing-masing. Nah, mereka ada yang nulis surat, ada yang mengatur jadwal pimpinan. Nah, gimana cara mereka melakukan dengan cepat dan teliti? Itu kan butuh alat, apa komputer atau laptop.
Nah, kayak gitu kita harus pertimbangkan, salah satunya adalah seperti itu, individunya. Apa yang dibutuhkan oleh individu. Yang kedua, penghematan waktu. Adanya pengadaan mesin baru diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu kerja. Oke, salah satu pemilihan itu adalah menghemat waktu. Dengan pekerjaan dengan mesin, diharapkan dengan adanya mesin, pekerjaan yang diselesaikan 5 jam bisa selesai dalam 1 jam. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu faktornya. Yang keempat, fleksibel penggunaan mesin. Kemampuan dan fleksibilitas mesin tersebut untuk mampu menyelesaikan bermacam-macam jenis pekerjaan kantor. Bukan berarti mesin itu serbaguna ya, bukan. Fleksibel maksudnya begini, bisa juga digunakan untuk banyak orang ataupun juga bisa mempengaruhi hasil. Jadi dia itu bisa digunakan semua orang, nggak orang banyak yang mengetahui mesin itu bisa dikerjakan dan mudah nggak digunakannya. Jadi kayak gitu. Harga dan kebutuhan dana investasi. Harga dan nilai mesin harus dipertimbangkan matang oleh perusahaan. Kembali harga ya, harga itu juga harus disesuaikan dengan budget kantor. Ada mesin yang bisa dibeli ataupun disewa. Itu pertama kita lihat dulu, mesin yang kita butuhkan ini dengan dana kantor yang cukup segini bisa beli atau tidak. Dan yang kedua, kebutuhan dana investasi. Alat ini berguna sampai berapa tahun. Jadi jangka waktunya itu juga difikirkan. Mereka berpikir, oh harganya segini, tapi harganya 5 juta. Ternyata hanya bisa digunakan dalam sebulan. Kan rugi di situ. Nah, kalau harganya 5 juta bisa digunakan dalam beberapa tahun, mungkin 10 tahun, kan juga berarti dia bermanfaat lama, investasi dana. Berarti itu diinvestasikan ke mesin. Dari pekerjaan cepat selesai, tidak membuang waktu, dan dana pun bisa kembali dengan mesin itu dengan pekerjaan yang maksimal. Kualitas kerja mesin. Suatu mesin yang digunakan untuk membantu pekerjaan tangan biasanya menghasilkan dengan kualitas lebih baik. Selain dari harga, jangan cari harga murah tapi tidak melihat kualitasnya ya. Kita lagi-lagi harus melihat kualitasnya. Harga juga kita lihat tapi kualitasnya juga kita lihat. Kalau kita kualitasnya tidak baik, otomatis dengan harga murah kita juga akan mengeluarkan uang lagi untuk perbaikan kan. Nah, itu malah akan memperbanyak dana. Nah, karena itu kita harus melihat kualitas kerja mesin. Bagus nggak ini mesin, tahan lama nggak ini mesin. Nah, kayak gitu. Yang ketujuh, nilai keindahan. Selain untuk membantu penyelesaian pekerjaan kantor, mesin kantor juga digunakan sebagai pendorong produktivitas karyawan. Nilai keindahan kantor. Apa yang kalian pikirkan terlebih dahulu dari nilai keindahan kantor? Berarti kalau mesin besar nggak boleh dong dipakai. Bukan seperti itu. Mesinnya seperti ini. Mesin itu kan sudah kita lihat dari beberapa tadi, dari jenis pekerjaan, kebutuhan, penghematan waktu, dana, dan kualitas mesinnya. Nah, kita sekarang lihat kantornya cukup tidak untuk penempatan. Kalau seandainya kita beli mesin fotokopi, nah, penataannya di mana? Biar tidak menghalangi yang lain dan juga rapi di kantor. Begitu. Jadinya seperti kita meletakkan mesin. Ada juga yang mesin, ada yang tahu mesin sablon. Mesin sablon tuh besar, lebih daripada 1 meter besarnya. Dari kalau kita beli mesin sablon, otomatis kita harus punya tempat yang luas. Kalau kita hanya punya kamar yang kecil, lalu kita beli sablon, otomatis itu akan merusak pemandangan ya. Kalau di mata itu nggak enak dilihat. Nah, lama-lama kalau nggak enak dilihat, kalau karyawannya sedang pusing atau sedang berantakan moodnya, melihat itu nggak rasa nyaman.
Nah, karena itu penempatan itu juga penting. Itu adalah nilai keindahan. Bukan berarti mesinnya harus oke dirias, bukan seperti itu. Oke, ternyata cukup sekian ya pelajaran dari saya. Minggu depan kita akan belajar tentang klasifikasi jenis mesin kantor. Banyak banget yang mesin kantor ya. Hampir sama dengan pelajaran minggu kemarin yang peralatan tidak habis pakai. Ini juga nanti akan sedikit masuk di jenis klasifikasi ini. Silakan dipelajari. Minggu depan kita bertemu lagi melalui online ya, otomatis. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga hati untuk yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.